Nah, kita mulai aja ya Mas ya. Iya, Ustaz, kita mulai aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Di antaranya ini adalah kita masih diberi kesempatan untuk menambah wawasan kita dan diberi kemauan untuk mau mempelajari masalah agama kita, dan termasuk di antaranya adalah belajar bahasa Arab. Dan sekali lagi ini ada suatu karunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena tidak semua orang ini ada kemauan dan keinginan untuk mempelajari agamanya. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Demikian juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan pada diri orang itu, maka yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan ia di dalam urusan agamanya. Nah, ini jadi tanda kebaikan orang itu dikehendaki oleh Allah kebaikan pada diri orang itu, maka Allah akan memahamkan orang itu di dalam urusan agamanya. Tentu termasuk di antaranya dimudahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Pada asalnya buku ini sebetulnya dulu awal ya, awal-awal. Nah, mudah-mudahan bisa ada kesempatan saya masih nulis berikutnya ya, lanjutan latihan-latihan yang ada di sini. Ini adalah awal-awal kita dulu datang ke Balikpapan dan rangka untuk diberi amanah waktu itu untuk mendirikan LPPA, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab. Sebenarnya untuk mengajak belajar sama-sama dengan teman-teman yang sudah kenal ngaji sunnah gitu, untuk bisa memahami bahasa Arab, untuk bisa baca kitab, kemudian akhirnya ya bisa memahami agama ini dan tentunya bisa berdakwah gitu kan. Namun begitu ada orang-orang yang sibuk ini sibuk itu, ya ada sebagian juga yang bisa continue. Dan alhamdulillah juga ada yang sudah bisa. Tapi ini adalah termasuk salah satu cara untuk belajar bahasa Arab, dan banyak sekali cara-cara dan metode-metode dan buku-buku juga banyak. Saya yakin semuanya tidak akan mempelajari satu jenis buku aja. Tapi ini adalah pendekatan dan bagaimana cara untuk orang itu bisa, salah satu cara untuk orang itu bisa mau mengenal dan mendekati bahasa Arab. Kemudian juga saya ucapkan syukron wa jazakallahu khair kepada Mas Ade ya, yang telah membuat, Masya Allah, begitu mengumpulkan latihan-latihan itu, file-file itu dalam suatu yang jadi satu, Masya Allah. Ini walaupun ini sebenarnya belum paripurna, sebetulnya masih banyak, tapi ini sambil berjalan gitu aja.
Kemudian yang tampak pertama kali di situ adalah minad dini ta'allumul lughati arabiyyah. Ini diambil dari tulisan di tengah-tengah nanti. Ini penting ya. Kenapa? Karena tidak sedikit ya orang itu berasumsi bahwasanya belajar bahasa Arab itu tidak sama dengan belajar agama. Seakan-akan bahasa Arab itu luar daripada agama. Sehingga semangat untuk mempelajari bahasa Arab itu terkadang tidak seperti semangat untuk menghadiri kajian akidah, kajian tafsir, ya, atau materi-materi bahasa agama yang lainnya. Ini dulu saya tekankan teman-teman itu. Ketika ikut kajian, itu banyak yang ikut. Begitu giliran pelajaran bahasa Arab pada pulang. Padahal tidak ada di antara kaum salaf yang tidak ngerti bahasa Arab. Tidak ada. Mana orang-orang salaf yang pendahulu kita yang tidak ngerti bahasa Arab. Mesti rata-rata pinter. Bahkan mereka banyak menulis syair-syair dalam materi-materi masalah akidah, masalah apa. Ini menunjukkan agungnya atau tingginya bahasa Arab mereka. Maka ini minadin ta'allumul lughati arabiyyah, termasuk bagian daripada agama, yaitu mempelajari bahasa Arab. Jadi insya Allah, ketika niatnya kita ada niat yang benar, ketika mempelajari bahasa Arab ini untuk tafakuh fiddin, maka insya Allah ini tercatat juga mudah-mudahan termasuk dan mereka thalabul ilm. Thalabul ilm, ilmu syar'i, ilmu agama. Maka ini perlu diperhatikan dan disadarkan bahwa insya Allah walaupun yang kita belajar bahasa Arab, tapi arahannya kemana? Ketika arahnya ada untuk memahami masalah agama, maka insya Allah ini semoga dicatat juga termasuk bagian daripada tafakuh fiddin yang pahalanya sangat agung sekali ketika benar itu niatnya. Nah, kita insya Allah akan mulai dari buku ini aja, maksudnya dari awal kita jelaskan supaya bisa jelas. Al-Iftitahiyah. Ini adalah pembukaannya. Pembukaan. Kita baca sebelum kita lanjutkan. Suara saya bisa jelas nggak ya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Atau ada yang putus-putus? Jelas, Ustaz. Baik. Nah, semuanya bisa menyimak di situ. Nah, kalau gini mungkin agak besar ya. Ya, yang punya buku langsung disimak di bukunya. Yang belum punya buku, maka bisa nanti di print atau sementara disimak. Nah, jadi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad, beserta dan juga kepada keluarganya dan para sahabat beliau seluruhnya. Dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Allah Ta'ala telah berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Hukuba, yang tafsirnya bertahun-tahun. Nah, memang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari pembukaan ini penting, bahkan ini nanti yang akan menjadikan kita termotivasi
untuk mempelajari bahasa Arab ini. Bahasa di sini Allah Ta'ala berfirman, ya ini berkaitan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dan Surah Al-Kahfi ya. Dan Nabi Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, ini Nabi Musa ini. Nabi Musa, seorang Nabi. Ya. Mengatakan, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Yaitu untuk menjumpai apa? Khidir di situ. Nanti akan ada ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat dan juga di sini. Kita lanjutkan dulu. Rawal Imam Ahmad bin Hambal an Qais bin Katsir qala qadima rajulun minal Madinah ila Abi Darda radhiyallahu anhu wa huwa bi Damasq. Faqala ma aqdamaka ya akhi. Qala hadisun balagoni annaka tuhaddisu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ama qadimta li tijaratin? Qala la. Qala ama qadimta li hajatin? Qala la. Qala ma qadimta ila fi talabi hadzal hadis? Qala na'am. Qala fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikah la tadau ajnihataha aridun li talibil ilmi wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wal ard hatta al khitanu fil ma'i wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakibi. Innal ulama'a hum warasatul anbiya'i lam yarisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma. Faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Qais bin Katsir. Ia telah berkata, ada seorang lelaki yang datang dari Madinah kepada Abu Darda, mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda seorang sahabat. Wa huwa bi Damasq. Sedang ketika itu Abu Darda berada di Damaskus. Di Damaskus. Dari Madinah ke Damaskus, perhatikan. Jauh apa dekat? Jauh. Dari Madinah ke Damaskus. Jauh sekali. Maka ditanya oleh Abu Darda, ma aqdamaka ya akhi? Apa yang menjadikan engkau datang kemari, wahai saudaraku? Dari Madinah sampai ke Damaskus, ke Abu Darda. Qala, maka laki-laki ini menjawab, yaitu sebuah hadis. Perhatikan, hadisun. Sebuah hadis yang telah sampai kepadaku, bahwasanya engkau telah menyampaikan hadis itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang sahabat yang langsung mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini orang ini langsung kepingin mendengar langsung dari Abu Darda ini. Sebuah hadis datang dari Madinah ke Damaskus. Perhatikan. Bukan sekedar dari bukan sekedar
dari Sanga-Sanga ke Balikpapan atau apalagi ke masjid, ya. Dari rumah ke masjid tidak. Ini dari Madinah ke Damaskus. Kemudian ditanya lagi, tidakkah engkau datang untuk bisnis, untuk berdagang? Qala la, tidak, bukan untuk itu. Tidakkah engkau datang untuk suatu hajat, keperluan yang lain? Qala la, tidak. Masya Allah. Berarti kamu tidaklah datang kecuali hanya untuk mencari hadis ini? Iya. Ini satu hadis mendorong dia datang dari Madinah ke Damaskus. Ini kita malu lah kalau melihat hadis semacam ini. Kalau kita hanya sekedar meluangkan waktu, tidak kemana-mana gitu. Bahkan kalau hanya haruslah berjalan 1 kilo, 2 kilo. Sampai 10 kilo misalkan. Ini belum ada apa-apanya. Datang dari Madinah ke Damaskus, apalagi zaman itu gitu kan. Zaman itu. Alat transportasinya apa zaman itu. Tapi ini cukup menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita melihat rihlahnya kaum salaf dari dalam menuntut ilmu, mencari hadis, mendapatkan hadis-hadis Rasul, maka ini kita malu, kita sangat jauh. Apalagi yang sudah menginginkan mengikuti jejak salaf, kaum salaf. Kaum salaf rata-rata semacam itu. Maka paling tidak kita bisa mengikuti semangatnya, paling tidak. Baik, kita lanjutkan dulu. Qala Abu Darda mengatakan, fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini hadisnya. Abu Darda mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menjadikan dia berjalan menuju surga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sahalallahu lebih tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Barang siapa yang berjalan meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Allah akan menjadikan dia berjalan menuju surga, melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Meniti jalan di sini yang pertama, ya bisa dohirnya hadis meniti jalan berjalan semacam tadi. Berjalan dari Madinah ke Damaskus yang lainnya. Baliklah menempuh jalan yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Atau juga yang kedua juga melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan ilmu. Masuk di antaranya semacam ini. Ya, ini melakukan sesuatu, menempuh cara jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Wa inna malaikata, dan sesungguhnya para malaikat. La tada'u, la di sini la mutaukid, ya. Ada inna, ada la, menunjukkan sungguh-sungguh ini. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan ajnihataha. Benar-benar meletakkan sayap-sayapnya ridon li talibil ilmi. Meletakkan sayap-sayapnya ridho bagi penuntut ilmu. Ridon li talibil ilmi. Karena ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya la yastaghfiru. La ini lamu taukid juga. Dan sesungguhnya la yastaghfiru lil alimi man fis. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dan di bumi benar-benar memintakan ampunan, benar-benar beristighfar. Untuk siapa? Untuk orang yang berilmu. Penuntut ilmu ini. Untuk orang yang berilmu,
sampai ikan-ikan yang ada dalam lautan itu beristighfar. Ikan ya. Kalau orang bekerja di kantor siang sampai malam misalkan, tidak disebutkan ada malaikat meletakkan ikan-ikan memintakan ampunan, tidak. Tapi ini ada memintakan ampunan bagi siapa? Orang yang berilmu. Yang di langit para malaikat ya. Dan di bumi sampai ikan-ikan dalam laut. Ada yang tahu jumlah ikan yang ada di lautan? Nggak ada, saking banyaknya. Itu memintakan ampunan, bayangkan. Cukuplah ini menjadi apa? Motivasi kita. Semoga kita termasuk menjadi salah satu di antara thalibul ilm tadi yang dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan di lautan. Ada riwayat yang disebutkan kata namlah sampai semut-semut di dalam lubangnya. Ini memintakan ampunan bersifat untuk menuntut ilmu, untuk orang yang berilmu ini. Wa fadlu alimi alal abidi. Kita lanjutkan hadisnya. Nah, wa fadlul alimi alal abidi, dan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tanpa disertai dengan ilmu, maka ini seperti keutamaan rembulan bulan purnama. Bulan purnama ala sa'iril kawakib, dibanding bintang-bintang yang lainnya. Nah, kita tahu ketika bulan purnama ya, terhadap bulan besar, cahayanya dibanding dengan bintang-bintang yang lainnya di langit, lebih terang mana? Tentu lebih terang bulan, ya kan? Bulan purnama dibanding bintang-bintang yang kecil-kecil itu cahayanya ya, dia cahayanya. Maka ini perbandingan antara orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah. Innal ulama ahum warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yarisu dinaron wala dirhaman. Yang mereka para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan harta, tidak. Wa inna ma warasul ilma. Sesungguhnya mereka ulama dan para nabi, rasul dan nabi ini, mereka meninggalkan ilmu. Nah, dari sini kita pun mengambil pelajaran. Kira-kira para nabi, para rasul meninggalkan ilmu apa? Tentu ilmu agama. Wa inna ma warasul ilma. Meninggalkan yaitu apa? Ilmu. Ilmu agama. Wahyu. Al-Quran, hadis. Kan? Faman akhodahu, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka berarti ia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Bagian sangat banyak. Maka pernah juga disebutkan ya, kalau nggak salah Abu Hurairah atau siapa di antara sahabat menyatakan, ketika ada banyak orang-orang yang biasanya suka dengan warisan-warisan, peninggalan-peninggalan, dikatakan, kenapa Anda di sini semua, di sana ada pembagian warisan, kamu kok nggak ikut? Di mana? Di sana. Di sebuah masjid, mereka pada datang. Dibagi-bagi itu warisan di sana. Mana ternyata sampai di sana, mana katanya pembagian warisan. Maka saya tanya, kamu jumpai nggak ada pembagian warisan di sana? Tidak ada, yang saya jumpai cuma orang-orang mengajarkan Quran, mengajarkan majelis ilmu. Ya itulah warisan. Nah, warisan para nabi rasul ilmu. Maka barang siapa telah mengambil warisan tersebut, peninggalan tersebut, yaitu berupa ilmu syar'i, ilmu agama ya, maka ia telah mengambil suatu bagian yang sangat banyak. Kan? Nah,
Nah, kita masuk ke lanjutnya. Tapi sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang kurang jelas. Ini nggak ada harokat kebetulan, memang harusnya diberi harokat ya. Tapi nanti yang nyimak bisa diberi harokat sendiri dari yang saya baca tadi. Tapi mungkin ada yang baru gabung, maka sebelum diulang, ini masih pembukaan ya, belajar bahasa Arab kita ini pembukaan. Atau dibaca sekali lagi, silakan baca hadisnya Mas Adik. Rawal Imam Ahmad, mungkin kayak Pak Firdaus baru gabung kayaknya. Ini bisa disimak. Nah, saya anjurkan yang teman-teman yang belum pegang bukunya, mungkin nanti bisa di-print. Paling tidak akan kita kaji, itu bisa disimak langsung. Ketika ada sesuatu yang perlu dituliskan, dicoret-coret, maka ini bisa langsung di kertas. Nah, saya kan Mas Adi dibacakan sekali lagi aja hadisnya sebelum kita lanjutkan kepada pelajaran yang bisa diambil dari ayat dan hadis di atas. Nah, Langsung ke hadis, Ustaz. Langsung ke hadis, Ustaz. Mansalaka. halo Nam. Halo? Putus enggak? Enggak, Ustaz. Langsung ke enggak, hadis ya? kah, Ustaz? Pasalnya di sini hujan. Tapi suara saya Ustaz. enggak keputus ya? Jelas ya? Jelas, Baik. Ustaz. Suara saya. Nah, Ustaz. Nah, silakan kalau mau. Atau Ustaz Cici atau Ustaz Mansalaka, Ade, silakan. Mansalaka. Untuk hadisnya saja, rawal Imam Ahmad. Mansalaka. Untuk supaya bisa diberi harokat maksud saya. Dari atas ya tadi. Rawal Imam Ahmad bin Hanbal an Qais bin Katsir qala qadima rajulun minal madinati ila Abi Darda radhiyallahu anhu wa huwa bi Damasqah. Bi Damasqah. Faqala ma aqdamaka ya akhi? Qala hadithun balaghani annaka tuhaddithu bihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala ama qadimta li tijaratin? Qala la. Qala ama qadimta li hajatin? Qala la. Qala ma qadimta illa fi talibi hadzal fi talab illa fi talabi hadzal hadis. Qala na'am. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulah sami'tu Rasulullah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannati wa innal malaikata la tada'u ajnahtiha ridwan la talibil ilmi li talibil ilmi wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wal ardi hatta hitanu fil ma'i wa fadlul ilmi wal fadlul alimi ala abidi ka fadlul qamari
ala sairil kawakibi. Innal ulama'a hum warasatul anbiya'i lam yarsu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bi hadin wafirin. Ya, hadin wafirin. Baik, kita lanjutkan ya. Perhatikan. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari ayat dan hadis di atas. Mungkin jadi motivasi bagi kita untuk mempelajari agama, termasuk diantaranya belajar bahasa Arab. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari ayat dan hadis di atas. Yang pertama, setinggi apapun ilmu dan derajat seseorang, ia mesti dituntut untuk mencari ilmu. Ia masih tetap dituntut untuk mencari ilmu. Nah, jadi setinggi apapun dia, diambil dari mana? Dari Nabi Musa. Nabi Musa masih berjalan sampai menemukan dua buah lautan. Di nanti ketemu dengan Khidir. Isi orang Nabi ini. Dia bukan Nabi, apalagi yang ya biasa gitu. Maka baik antum karyawan, apakah manajer, artinya ya tetap dituntut. Bahkan kalau bisa, bahkan seorang manajer bisa ini, bisa ini, bisa ini, maka sangat seneng lah gitu, kalau bisa. Ada masalah antum seorang karyawan Pertamina, pekerja Pertamina misalkan, kemudian bisa baca kitab, Masya Allah, bisa mengisi kajian, bisa menyampaikan lah satu ayat, satu hadis. Apakah menutup kemungkinan? Sangat tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin gitu. Apakah tidak ingin begitu? Tetap insya Allah kepingin semua. Maka ini setinggi apapun ilmu dan derajat seseorang, ia pasti tetap dituntut untuk mencari ilmu. Bukan artinya ini apa? Artinya orang itu tidak boleh merasa sudah penuh, sudah cukup. Pernah ya dalam sebuah daurah, Syekh Ali rahimahullah ditanya, ada seorang peserta daurah waktu itu. Jadi intinya, Syekh, kitab apa yang belum pernah Anda baca gitu kan? Ada berapa banyak kitab yang telah Anda baca? Kok seakan-akan tidak ada kitab kecuali Anda tahu gini gitu kan? Apa jawabnya? Maknanya tidak ada yang saya baca kecuali sedikit sekali, sangat sedikit dan sangat sedikit gitu kan. Tawaduknya beliau. Sangat sedikit sekali. Dan kita masih belum punya ilmu, masih sedikit ilmu kita. Bayangkan. Karena ketika orang itu tidak bertambah ilmunya, berarti sudah penuh. Ketika orang itu tidak mau bertambah ilmunya, bayangkan disebutkan suatu gelas yang sudah penuh, airnya penuh, tentu tidak akan mendapat lagi tambahan. Ya kan? Kan sudah penuh, ember sudah meluap. Tapi ketika ini masih kosong, masih ada isi tapi sedikit, maka mau ditambahin, masih mau ditambah. Nah, begitu juga orang. Ketika orang itu menyombongkan diri, merasa sudah penuh, merasa sudah cukup, nggak akan bertambah ilmunya. Nggak akan bertambah. Ada yang dengarkan kajian nggak ikut. Kenapa? Materinya itu saya sudah tahu. Pada orang dahulu, sama-sama materi, misalkan ke masalah apa, satu masalah diulang-ulang. Dan mesti ada aja apa atau nggak mau ikut, ini khawatir ini ada rasa kiber. La yata'allamul ilma al-kibr wa mustahyin. Bukan sebuah hadis, tidak akan bertambah ilmunya orang yang yaitu orang yang sombong. Sombong itu merasa cukup ya, orang yang sombong dan pemalu. Maka kalau mencari ilmu nggak boleh malu. Apalagi ilmu agama, nggak usah.
Mencari ilmu kita ini bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Ngapain harus malu? Apalagi ilmu agama. Untuk bertanya masalah agama, jangan malu. Ketika ada malu, akhirnya apa? Orang ketika malu bertanya ngawur akhirnya. Paling-paling ya begini. Jangan paling-paling begini, dikira-kira aja. Nggak boleh masalah agama dikira-kira. Nah ini. Jadi setinggi apapun ilmu dan derajat seorang, ia mesti tuntut untuk mencari ilmu. Nah, yang kedua, menuntut ilmu membutuhkan kesabaran dan keuletan. Ini penting untuk ditekankan kepada kita dan teman-teman semuanya. Banyak orang yang menuntut ilmu itu tidak sabar. Sabar itu apa sih sabar? Sabar artinya itu menahan diri. Sabar itu menahan diri. Mau lepas nggak jadi. Ulet itu nggak mau. Ulet, jadi sabar dan ulet. Nggak gampang lepas, nggak gampang putus asa. Nggak bisa sedikit, sudah putus asa. Orang nggak ada sekali, dua kali, paling-paling sudah terlambat saya. Nggak ikut lagi. Ini rata-rata sebab-sebab orang ini apa putus di tengah jalan. Harus sabar. Sabar tidak menuntut ilmu. Butuh sabar. Sabar itu maksudnya menahan tadi. Artinya menahan diri, menahan nafsu ini. As-sabr. Yaitu melawan hawa nafsu ini untuk belajar ilmu ini. Harus sabar. Jadi sabar ini menahan diri. Menahan diri tidak gampang lepas, tidak gampang pergi, tidak gampang putus asa. Sabar dan ulet. Butuh kesabaran dan keuletan. Ini. Bayangkan tadi Nabi Musa tidak berjalan bertahun-tahun. Walaupun harus berjalan bertahun-tahun untuk mendapatkan ini. Ini. Jadi kalau baru sekali, dua kali, tiga kali, kemudian putus, nggak ikut lagi, ya nggak sabar ini. Itu kesabaran dan keuletan. Dan nanti ini akan didapat nanti. Orang yang sabar dan ulet, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Jadi menuntut ilmu membutuhkan kesabaran dan keuletan. Jangan membayangkan enaknya saja. Oh itu orang sudah pinter, udah surah ustaz tuh gampang bacaan ini. Anda tidak mengetahui bagaimana susahnya mereka dulu ketika mencari ilmu. Gitu kan. Dan itu pun masih terus menuntut ilmu hingga sekarang gitu kan. Maka ini. Kemudian yang ketiga, di dalam menuntut ilmu, nilai ilmu yang dikejar adalah lebih berharga daripada jauhnya perjalanan untuk mencapainya. Perhatikan sini. Tadi ada seorang dari hadis tadi, seorang laki-laki datang dari mana? Berjalan dari mana? Madinah ke Damaskus, ke Syam ya, Damaskus. Dalam rangka untuk mencari ilmu, satu hadis saja. Dan nilai ilmu yang dikejar, itu satu hadis ini, ada lebih berharga daripada jauhnya perjalanan untuk mencapainya. Ini kalau orang sudah memahami keutamaan ilmu. Ini. Apalagi kalau hanya sekedar untuk meluangkan waktu, tidak capek-capek berjalan. Tapi semakin capek, insya Allah semakin menancap ilmu itu. Gitu. Dan nanti di dalam mencari ilmu ini kadang-kadang sesuatu yang pahit itu akan diingat. Maka metode-metode yang kita pakai nanti ada metode latihan. Karena nanti terasa, saya sendiri ini ada pengalaman dari saya rasakan, ini memang terasa metode ini. Ada terasa masuknya, menancapnya ke kita. Karena kita akan diberi latihan terus. Jadi metode kita nanti ada semacam, jadi kayak ujian terus. Jadi bukan sekedar teori mendengar, kemudian nanti dikasih teori, kemudian dikasih ujian, dapat nilai. Tidak. Nilai kita adalah nilainya ya nilai bisa. Ya. Bisa memahami, dan itu nilainya. Bisa memahami, terangkan, dan bisa menerapkan. Itu kuncinya di sana. Tadi ini. Yang keempat, ini penting. Penuntut ilmu harus memiliki keluhuran tujuan. Tujuannya harus luhur, mulia, benar. Maka apa Anda menuntut ilmu ini? Mencari belajar bahasa Arab untuk apa? Gitu ya? Atau menuntut ilmu lah secara umum. Untuk apa? Gitu. Yaitu menuntut ilmu untuk mengukuhkan ibadah kepada Allah. Ini harus digarisbawahi di sini. Menuntut ilmu untuk mengukuhkan ibadah kepada Allah.
supaya ibadah kita lebih benar, lebih kuat. Ini bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat dunia belaka. Kadang-kadang ada sebagian kita, untuk apa saya belajar bahasa Arab, paling-paling juga tidak, saya nggak ingin jadi ustadz, sudah banyak ustadz. Lah kalau tujuan belajar bahasa Arab hanya untuk jadi ustadz loh, tujuannya keliru sudah. Padahal memang dia nanti mesti akan menjadi ustadz bagi siapa ya? Anak-anaknya, ya, istrinya. Ini yang penting nanti kan. Allah Ta'ala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan dari kelaparan. Kalau hanya sekedar kita bekerja mencari dapat uang, bekerja siang malam terus, waktu hanya habis untuk itu, apa kaitannya dengan menjaga dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Apakah bisa menjaga diri dengan uang? Tidak. Dengan mengajarkan kepada mereka agama, memerintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini kewajiban kita sebetulnya yang diperintahkan oleh Allah itu adalah menjaga mereka, diri kita dan mereka dari api neraka. Ya tentu dengan mengerti ilmu ini, enggak cukup kalau hanya sekedar waktu kita dihabiskan hanya untuk mencari uang, kemudian mencari uang, begitu dapat gaji banyak, uang banyak, apakah cukup sudah untuk memenuhi kewajiban? Belum. Maka paling enggak disiapkan, diluangkan. Maka jangan belajar kalau ada waktu luang, tapi luangkan waktu untuk belajar. Sebab kalau hanya kalau belajar kalau ada waktu luang, nanti waktunya nggak ada yang luang-luang. Sebab setiap ada waktu luang, Anda mencari kesempatan untuk mencari kesibukan yang lain, kadang-kadang gitu. Tapi masukkan itu dari bagian daripada kewajiban atau bagian daripada aktivitas rutin kita. Waktu kita banyak, tinggal kita mencari waktu kapan. Jadi menyempatkan nanti. Jadi tujuannya ya, menuntut ilmu untuk mengukuhkan ibadah kepada Allah, bukan tujuan-tujuan bersifat duniawi. Nah, kita lanjutkan poin yang kelima. Ini juga penting, ya. Poin kelima. Penuntut ilmu hendaknya menyadari keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Tadi telah kita sebutkan. Apa keutamaannya? Dimintakan ampunan. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuknya. Kemudian dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semut. Jadi ketika semacam itu, janganlah ia memutuskan hubungan dengan Allah pengarunia keutamaan tersebut. Siapa sih yang akan memberikan kepahaman kita itu? Apakah guru? Tidak. Guru nggak bisa memberikan kefahaman. Tetapi yang bisa memberikan kefahaman adalah Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka Allah pasti akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Berarti Allah yang akan memahamkan. Nah, ketika kita tahu bahwasanya Allah yang memberikan kefahaman, maka janganlah memutuskan hubungan dengan Allah. Kuatkan hubungan dengan Allah. Dengan apa? Jaga ibadah, ya. Sholat malam, ya, berdoa, ya. Ini kan semuanya bisa kita. Apalagi di waktu sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Kemudian mengatakan, hal min da'in fa'astajibalah. Adakah orang yang berdoa pasti aku akan kabulkan. Hal min sa'ilin fa'udiyalah. Adakah orang yang meminta pasti aku akan beri, kata Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah orang yang beristighfar pasti aku akan ampuni. Ini kan janji Allah. Artinya banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa, dan dekatkan hubungan dengan Allah. Sholat dijaga, ya. Sholat 5 waktu dijaga, berjamaah dijaga, sholat sunnah dijalani. Senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar difahamkan dalam urusan agamanya. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, misalkan. Ya Allah, fahamkan kami dalam urusan agama ini. Ini, jangan memutuskan hubungan. Jadi, dalam hal ini,
Tidak cukup seorang menuntut ilmu agama itu hanya mengandalkan apa? Kecerdasan belaka. Karena yang memberikan karunia, keutamaan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memberikan kefahaman itu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka dan itu ada orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk tadi, untuk difahamkan dan urusan agamanya. Karena Allah taala akan memberikan ini apa? Dunia dan juga dunia, memberikan dunia kepada orang-orang dia cintai dan orang-orang tidak dia cintai. Orang kafir, orang yang mungkin nggak sholat, apa dunia mungkin diberi. Orang mukmin juga demikian dikasih. Tapi dalam masalah agama, Allah akan memberikan hanya kepada orang-orang dia cintai saja. Maka ini sekali lagi, jangan ia memutuskan hubungan kepada Allah, tapi jagalah hubungan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana menjaga hubungan tadi? Menjaga ibadahnya, memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah itu dengan bahasa Indonesia, ya boleh kan berdoa bisa bahasa Indonesia, bahasa apa yang kita bisa. Yang penting mohon kepada Allah, insya Allah akan diberi. Karena Allah lah yang bisa memberikan kefahaman, memberikan karunia, yang keutamaan-keutamaan ilmu tersebut itu Allah Ta'ala. Jadi ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ulama adalah pewaris ilmu kenabian. Ulama tadi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, itu adalah pewaris ilmu kenabian. Ulama tentang ilmu-ilmu syar'i ya. Dengan demikian, hendaklah mereka sedapat mungkin mewarisi sifat, gerak, dan langkah para nabi. Nah, di sini. Ini juga diperhatikan. Karena ulama itu adalah pewaris ilmu kenabian. Maka tentunya dia juga hendaknya mewarisi apa? Sifat para nabi bagaimana? Gerak para nabi dan rasul bagaimana? Langkah para nabi bagaimana? Nah, ini diupayakan. Bahkan kalau ada orang-orang berilmu kok tambah semakin sombong, semakin congkak. Nah, ini berarti ilmunya nggak bermanfaat. Ilmunya nggak bermanfaat. Nah, di sini tujuannya ke sana. Kemudian situ perhatikan itu. Perlu diketahui, ilmu itu dinilai karena amal. Masya Allah. Ini kata-kata ini sebetulnya ini dulu ya termasuk diambil dari ya tulisan guru saya. Disebutkan situ, perlu diketahui ilmu itu dinilai karena amal. Artinya kalau ilmu itu nggak diamalkan ya apa nilainya, ya kan? Karena amal kan, karena amal banyak nggak ikhlas. Dia hanya untuk ria, untuk kesombongan, untuk sum'ah supaya bisa didengar orang. Nggak ada nilainya. Bahkan menjadi balak baginya, gitu kan. Dan keikhlasan pemurnian niat hanya untuk Allah akan membuahkan kefahaman ilmu dari Allah. Ini. Makanya belajar kok nggak paham-paham, bisa jadi kurang ikhlas. Ya. Artinya ini ada kaitannya sekali lagi dalam masalah agama kan kita rasakan. Mohonlah berdoa kepada Allah kita. Kita berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Maka jangan dinilai aku belajar nggak paham-paham, nggak usah belajar, kurang sabar. Kan ada begitu. Aku mau mengaji, ngikuti taklim, yang ngajar itu nggak jadi, nggak enak ngajarnya, misalkan. Jangan begitu. Kita yang penting berjalan dulu. Berjalan dulu. Kemudian sambil berjalan ini memohon kepada Allah kefahaman. Allah yang akan berikan kefahaman. Kefahaman ini kan dipengaruhi oleh keikhlasan kita di dalam belajar ini. Jadi keikhlasan memurnikan niat itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah, ini akan membuahkan kefahaman ilmu dari Allah. Nah, dia tetap ikhlas karena Allah dan mohon tetap kepada Allah. Ikhris ala ma yanfa'uka. Ikhris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Wala ta'jas. Ini sabda Rasulullah. Semangat kamu, ikhris. Berusaha maksimal.
untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Apalagi dalam masalah-masalah ilmu ini, minta tolong kepada Allah. Nggak bisa kita hanya mengandalkan kehebatan kita atau kepandaian kita, nggak bisa. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah. Dan kemudian masih ada waktu sedikit ya. Sebentar ini. Kemudian di sini konsentrasinya apa kaitannya dengan pembukaan ini dengan bahasa Arab? Di sini. Itu kan kaitannya dengan belajar agama. Sekarang datang lagi di sini, minadini ta'allumul lughatil arabiyyah. Ini termasuk judul sebenarnya judul barunya. Tapi ini paling tidak kita karena rata-rata semacam itu ya, belajar bahasa Arab kok jumlahnya lebih sedikit ya daripada belajar ilmu-ilmu yang lain, agama maksudnya. Masih taklim gitu rata-rata. Jadi ini perlu diperhatikan. Tidak sia-sia belajar bahasa Arab. Asal niatnya apa sekali lagi? Meluruskan niat tadi. Niatnya adalah dalam rangka itu. Maka minadin ta'allumul lughatil arabiyyah termasuk belajar agama, termasuk bagian daripada agama, ta'allumul lughatil arabiyyah, mempelajari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab kita belajar yang insya Allah kita udah kenal ngaji ya. Dan arahnya belajar bahasa Arab tentu ada untuk ini. Untuk mempelajari, untuk mendalami masalah agama gitu kan. Karena konteksnya tidak ada belajar, tidak ada mempelajari agama, kepingin paham agama nggak ngerti bahasa Arab gitu kan. Hanya untuk mencukupkan dengan terjemah-terjemah. Tentu tidak. Nanti antum ketika sudah belajar, Anda merasakan. Bahkan terkadang kenapa kok terjemahannya kok begini gitu kan. Mungkin terjemahnya nggak tepat, tapi ini memang beda ketika kita mempelajari bahasa Arab dan memahaminya, insya Allah ini akan lebih enak. Minimal antum ketika sholat lah contohnya lah. Dalam sholat nanti pakai bahasa Arab tuh, doa iftitah yang antum baca, tahulah apa sih artinya, apa sih makna dari yang baca-baca yang antum baca, Al-Fatihah, iftitah, Al-Fatihah, surat-surat, kemudian juga doa ruku, i'tidal, sujud. Paling nggak doa-doa yang dibaca dalam sholat paling tidak kita paling tidak bisa tahulah artinya, gitu. Memahaminya, merasakan itu. Sementara itu harus kita ucapkan pakai bahasa Arab. Dan ini insya Allah akan bisa menambah lebih khusyuknya sholat kita. Minimal ini yang kita langsung itu bisa kita rasakan. Termasuk dia membaca Al-Quran. Tiap hari kita baca Quran. Maka paling tidak kita tahu. Nanti kenapa baca Quran nggak boleh salah panjang pendeknya. Kenapa salah titik, sekarang salah. Ya. Kita tahu bahasa Arab ini semacam itu. Salah kita mengucapkan, salah pula artinya gitu kan. Nah, jadi mungkin dari sini ini saya kasih kita ambil satu ucapan ini Umar bin Khattab di sini ya. Yurwa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ta'alamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum wa ta'alamu al-faraid fa innaha min dinikum. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia telah berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agamamu, agama kalian. Yaitu bagian dari Islam. Belajar sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama Islam. Dari agama kalian. Ini perhatikan. Maka jangan direndahkan bahasa Arab seakan-akan gak penting bahasa Arab. Belajar agama penting enggak? Penting. Belajar agama penting, bukan kewajiban kita. Dan pelajari oleh al-faraid, ilmu tentang pembagian harta pusaka atau warisan, kan karena sungguhnya faraid ada bagian dari agama Islam. Jadi mempelajari faraid, menjadi bahasa Arab, ini seakan-akan apa? Sama, karena bagian daripada agama kalian. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Ini motivasi, ini mukadimah hari ini, mukadimah, dan mukadimah saya pikir penting ya. Karena startnya meluruskan niat, kemudian memberikan semangat tadi, ini supaya kita lebih semangat lagi. Maka teman-teman, saya bilang teman-teman yang semangat mudah-mudahan, dan termasuk adab ya.
ketika sang guru itu tahu muridnya semangat, biasanya juga mudah-mudahan juga semangat gitu kan. Ini semangat. Jadi ini karena harapannya apa? Bisa jadi ada apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bapak 1, 2 orang, 3 orang, apalagi 5 orang, 10 orang, nggak masalah. Nah, kita gunakan ini apa fasilitas yang ada, kemudian dari Allah yang ada semacam ini. Walaupun nggak dapat maksimal ya paling nggak dapatlah sebagiannya, walaupun dengan jarak jauh begini kan ada ya, surplusnya, ya. Plus minusnya, tapi minimal kita ambil positifnya dan insya Allah ketika sungguh-sungguh insya Allah bisa kita dapatkan. Tapi sementara mungkin ini dari saya pertemuan hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti silakan, ada 5 menit, 1 atau 2 menit silakan nanti kita ya, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ustaz, assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Nah, silakan. Masya Allah, Mas Firdaus. Nah, silakan. Apa kabar, Ustaz? Teman-teman semua. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya di sini. Masya Allah. Ini yang mengawali sangat-sangat teman-teman harus tahu lah ini. Kenal ini. Masya Alhamdulillah Allah. Nih ya. Ada Ustaz Nur Komar. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sangat-sangat masih berjalan. Alhamdulillah. Pak Ali kalau masih jalan itu kajian di sana gitu, Masya Allah. Karena beliau juga termasuk yang mengawali lah adanya musola sangat-sangat itu kan. Nah begitu. Nah, betul, betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Ustaz, afwan Ustaz, sebelumnya minta maaf Ustaz terlambat karena di sini subuhnya jam 4:30 Ustaz. Jadi iya, tidak apa-apa. Masjid Ana juga 15 menit baru. Ya, nggak apa-apa. Jadi agak iya, nggak masalah. Afwan Ustaz, mau bertanya sebelum ditutup terkait dengan tadi hadis yang Ustaz sempat sebutkan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dalam maka Allah akan fakihkan dia dalam masalah agama. Nah, apakah ketika kita istilahnya belum bisa bahasa Arab atau belum bisa ilmu yang lain dalam agama Islam, apakah itu dari hadis ini menunjukkan bahwa kita memang belum dikehendaki kebaikan oleh Allah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu. Nah, kita tidak juga mengatakan orang nggak ngerti bahasa Arab berarti dia nggak paham dalam masalah agama. Kefahaman ini kan kadang-kadang orang bisa aja orang itu dengan fitrahnya bisa mengamalkan agamanya, ya kan, mengamalkan orang-orang yang mungkin orang-orang tua kita nggak ngerti bahasa Arab, terus gimana? Apakah dia kemudian nggak dikehendaki kebaikan oleh Allah? Itu bagian kan. Bahkan ini belajar bahasa Arab bagian pada agama. Jangan berusaha dengan itu kemudian kita tidak semangat bahasa Arab. Itu orang-orang dulu masa orang itu juga matinya bagus, amalnya baik. Tentunya adalah faham dan masalah agama, faham termasuk memahami masalah agamanya, kemudian juga bisa mengamalkannya, ya, bisa mengamalkannya. Dan tadi itu ada kaitannya juga, ilmu tidak dinilai kecuali karena amalnya. Amal dinilai karena keikhlasan. Maka ketika orang itu ada kesempatan masih muda atau ya masih ada usaha untuk ke situ, ya gunakan untuk kesempatan itu. Ini ada memberikan motivasi semacam tadi. May yuridu khairan yufaqihu fiddin, artinya di sini jadi butuh ini kefakihan dan masalah agama itu tanda kebaikan. Adapun orang-orang yang misalkan nggak ngerti bahasa Arab, apakah belum ada kebaikan di dalam? Kita tidak memvonis semacam itu. Ya mudah-mudahan ketika orang itu memang kenapa dia nggak paham permasalahan begitu? Apakah nggak mau belajar? Ataukah bisa-bisa? Tapi nilai Allah kan akan menilai dengan usahanya. Usaha kita, bukan hasilnya. Usahanya. Nanti pelan-pelan insya Allah akan diuji dan kesabaran akan diuji yang dipahamkan dalam masalah agama. Dipahamkan dalam masalah agama, ngerti Al-Quran, ngerti Sunnah.
kemudian bisa mengamalkannya. Tentunya Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Ya tentunya tidak sama ya antara orang-orang ngerti dan nggak ngerti. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun la yastawun. Adakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama, dan banyak sekali di Al-Quran ini. Jadi ini diambil dari situ, artinya apa? Berarti orang-orang yang diberi termasuk ya, diberi kefahaman termasuk mungkin bisa jadi orang itu mungkin nggak ngerti bahasa Arab, tahu dalam nggak ngerti. Cuma dia jaga sholatnya, ya, dijaga dia sholat, bisa baca Quran, ya, bisa baca Quran, kemudian mengamalkan yang ada, tidak jatuh ke dalam syirik-syirik, ya, mengamalkan sunnah. Itu sudah karunia dari Allah. Itu juga bisa jadi ini tanda orang itu dipahamkan dalam masalah agamanya. Artinya itu tidak bertentangan ya. Orang-orang yang belum paham bahasa Arab bagaimana? Ya tentu yang jelas ketika dia itu mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah, bisa beribadah dengan benar, ya mudah-mudahan ibadah diterima kan gitu. Dan itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berikutnya adalah apakah orang yang pintar bahasa Arab langsung paham masalah agama? Belum tentu juga. Banyak orang-orang bahasa Arab nyimpang, orang-orang jahiliyah pintar bahasa Arab juga. Tapi mereka langsung menerima serta-merta dalam masalah agama, Islam, Quran Sunnah menerima? Tidak. Tapi juga jangan begini. Kita udah ngerti bahasa kepingin sunnah, ngerti Quran Sunnah lah. Tetapi bahasa Arab kita kalah dengan mereka-mereka yang kadang-kadang pintar bahasa Arab tapi tidak digunakan memahami Quran dan Sunnah dengan benar gitu kan. Dan banyak loh orang-orang semacam itu. Nah, jadi intinya di sini juga, maka di sini minadin dalam lughat Arabiyah termasuk bagian daripada agama ini belajar bahasa Arab. Dari sini artinya ketika orang itu dimudahkan untuk belajar bahasa Arab sehingga dia memudahkan dia untuk bisa memahami agama dengan baik, memahami Al-Quran Sunnah dengan baik, maka insya Allah ini termasuk adalah karunia dari Allah, karunia dari Allah. Bagi yang belum bisa-bisa jangan putus asa dan berusaha. Allah enggak, apakah kalau enggak mau belajar bahasa Arab berarti enggak diinginkan kebaikan oleh Allah pada dirinya? Ya tidak demikian ya. Mudah-mudahan tetap diinginkan juga. Tetapi intinya tidak ada yang namanya ulama enggak ngerti bahasa Arab kan begitu. Sehingga ini menjadi motivasi. Maka sampai Umar mengatakan tadi, ta'alamu al-Arabiyah. Belajarlah kamu bahasa Arab, fa inna min dinikum. Karena sesungguhnya ya ini bagian daripada agama kalian. Dan bagian daripada agama kalian. Jadi ini bagian. Karena kalau kita ingin mempelajari mendalam bahasa Al-Quran, maka ini harus tahu bahasa Arab. Saya kadang-kadang ingin untuk memotivasi teman-teman itu, nggak saya sebutkan bahasa Arab, bahasa Quran, supaya lebih menantang dan menarik gitu. Karena bahasa Arab, kalau mengerti hadadi hanya sebatas itu, sedangkan apa hubungannya dengan Quran? Padahal mesti ada. Ya. Itu adalah salah satu metode aja. Tapi ini Mas, jadi mudah-mudahan kita tidak mengatakan orang-orang yang belum mengerti bahasa Arab berarti dia tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah, tidak. Tetapi dari sini kita ambil bahwasanya memahami agama dengan baik, paham dan masalah agama itu adalah kehendak Allah. Sehingga kita harus banyak berdoa memohon kepada Allah untuk difahamkan. Maka Nabi mendoakan Ibnu Abbas Allah mafaqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Akhirnya ya ilmunya begitu besar Ibnu Abbas dengan doa ini, dengan doanya ya Rasul. Maka kita ambil dari situ bahwasanya kita banyak berdoa kepada Allah karena Allah yang memberikan kefahaman kepada kita, membantu kepada kita sejauh mana ini yang kita usahakan dan sejauh mana yang diberikan oleh Allah itu kita terima. Yang jelas kita banyak berdoa dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Mas mungkin antum ada yang mau sini mungkin sudah siap-siap kerja, mungkin sementara sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semuanya dan mudah-mudahan tetap semangat. Insyaallah hari Kamis ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Itu aja, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afan. Assalamualaikum ya Ustaz.